Mari sekali lagi kita boleh tundukkan kepala, kita bersungguh-sungguh memohon anugerah Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah-Mu begitu besar bagi kami, karena anugerah-Mu yang limpah yang kami boleh nikmati, yang boleh kami rasakan setiap harinya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, tak henti-hentinya kami memuji-muji Engkau, tak henti-hentinya kami mau bersorak-sorak akan kebaikan Tuhan kepada kami. Terlebih-lebih ya Tuhan ketika Engkau memberikan Kristus kepada kami, menggantikan kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, itulah sebabnya kami boleh hadir di tempat ini pada pagi hari ini untuk kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh pekerjaan baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami, Tuhan yang boleh menolong kami, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Berikanlah firman Tuhan yang membawa kami untuk boleh dikuatkan kembali, diteguhkan kembali, dan dipimpin bagaimana menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita membuka dari satu Mazmur. Mari membuka Mazmur 126. Mari kita melihat Mazmur 126. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca kalimat-kalimat yang ke kiri, dan Bapak Ibu sekalian membaca kalimat-kalimat yang masuk ke dalam. Jadi kita membacanya seperti berpuisi begitu ya. Saya akan membaca dari judulnya dan kalimat yang pertama. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman Perang Dunia Kedua, kita boleh melihat di negara-negara di Eropa, ketika pemerintahan mengambil laki-laki dalam setiap rumah untuk boleh berperang, maka kita mendapati ada banyak suami-suami diambil dan dipersiapkan untuk boleh berperang membela negaranya. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan-perasaan orang-orang yang mereka tinggalkan di rumah. Bagaimana perasaan istrinya, perasaan anak-anak mereka yang ditinggal. Ketika mereka berada di medan perang, tidak seperti pada masa hari ini ada media sosial, ada handphone yang bisa mengabarkan kabar dengan begitu gampang. Tapi pada masa itu, mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang mereka kasih itu sulit untuk mereka dapatkan. Di dalam perang yang panjang, tapi ketika perang itu selesai dan mereka mengalami kemenangan, dan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi, ketika istri itu melihat suaminya dari jauh, saudara, kita tidak bisa membayangkan sukacita yang dimiliki, yang akan dialami oleh sang istri ketika melihat suami dari jauh, atau suami juga melihat istri dari jauh, bahwa mereka masih bisa bertemu. Kita bisa membayangkan sukacita yang akan mereka nikmati ketika mereka melihat pasangan mereka. Sukacita yang saya kira tidak terbayangkan ketika mereka berpikir bahwa belum tentu mereka bisa akan ketemu. Tetapi ketika mereka diberikan kesempatan bertemu, saya kira mereka sangat dan sungguh bersukacita dan mereka sangat beria-ria hatinya. Gambaran sedemikian bahwa sekalian itu satu gambaran yang barangkali gambaran yang kecil yang kita bisa lihat sebagai ekspresi ketika kita membaca di dalam Mazmur 126 ini. Karena sukacita yang dibicarakan oleh pemazmur tidak hanya sekadar sukacita yang seperti seorang suami ketemu istri atau istri ketemu suami. Tetapi sukacita yang benar-benar membuat dia terlepas dari kematian.
dan membawa kepada kehidupan, dan yang menjadikan dia memiliki visi pada masa yang akan datang, bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan dan dia akan diberikan berkat yang limpah, sehingga mereka boleh bersorak-sorai kepada Tuhan. Saudara, mazmur ini sering sekali dikatakan para penafsir Alkitab bahwa merupakan satu mazmur yang dituliskan atau diekspresikan oleh pemazmur ketika mereka dikeluarkan dari pembuangan. Ketika orang-orang Israel atau umat Tuhan itu dikeluarkan dari pembuangan, entah dari pembuangan Babel atau dari belenggu akan musuh-musuh mereka. Memang lebih banyak orang-orang yang percaya bahwa ini dituliskan untuk mengekspresikan kebebasan mereka dari Babylon. Tetapi saudara, yang kita bisa lihat di sini, entah itu dilepaskan dari Babylon atau dilepaskan dari musuh-musuh mereka yang lain, satu hal yang kita dapati adalah bahwa melalui mazmur ini kita mendapati bahwa orang-orang yang bermazmur ini atau penulis mazmur yang menuliskan ini menyatakan satu keadaan yang sangat luar biasa di mana Tuhan telah lepaskan mereka. Dia membicarakan bagaimana mereka sudah ada dalam satu ikatan, satu belenggu, dan belenggu yang begitu besar dan mustahil untuk lepas dari belenggu itu. Dan ketika kemudian mereka dipulihkan oleh Tuhan, pemazmur mengatakan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi entah orang-orang ini dikeluarkan dari Babel atau dari musuh-musuh yang lain, satu hal yang kita bisa katakan, mereka dilepaskan dari belenggu yang begitu besar, dan belenggu ini mustahil untuk mereka keluar. Tetapi Tuhan melepaskan mereka. Saudara, kita akan merenungkan ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai 3 itu berbicara dengan keadaan mereka pada masa yang lalu. Dan ayat 4 nanti kita akan melihat keadaan mereka pada saat ini. Dan 5 dan 6 itu keadaan mereka pada saat ini dengan melihat visi pada masa yang akan datang. Saudara, mereka dilepaskan dari sebuah belenggu, dari sebuah ikatan yang begitu besar. Dan pemazmur mengatakan kita seperti orang bermimpi. Tentu kalau bicara mimpi, Bapak sekalian, mimpi itu ada yang mimpi buruk ya. Ada yang mimpi ketakutan dan segala macam. Tapi juga ada mimpi kan ya. Mimpi itu yang sangat menyenangkan. Sangat hati bersuka cita. Kenapa mimpi itu menyenangkan Bapak sekalian? Khususnya yang baik-baik gitu ya. Kalau mimpi yang nangis-nangis memang sulit sih ya. Tapi mimpi sukacita. Dan sangat menikmati mimpi itu. Kalau bangun, aduh kenapa bangun? Kenapa? Karena nggak perlu kerja kan ya. Mimpi itu nggak perlu ngapa-ngapain dan dinikmati di situ. Dan penulis mazmur mengatakan, kita waktu menikmati itu seperti orang yang bermimpi. Kenapa? Itu mustahil loh untuk kita keluar. Kita mustahil untuk keluar dari ikatan, dari belenggu, dari musuh-musuh kita. Itu sesuatu yang mustahil. Kita waktu dikeluarkan oleh Tuhan di sana, dipulihkan keadaannya, itu seperti orang bermimpi. Ini benaran tak? Ini sungguh tak? Ini sungguh kita keluar dari belenggu ini. Saudara, bisa kita bayangkan dan kita bisa pikirkan berapa besar sukacita dari orang-orang ini yang dilepaskan dari belenggu dan yang mengatakan ini kita seperti orang bermimpi, nggak nyangka loh. Saudara barangkali pernah mengalami itu kan, ini serius ya, kalau saya mengalami hal ini, coba cubit saya, ini saya benaran apalagi mimpi. Kenapa? Ini nggak masuk akal, saya nggak kira ini akan terjadi. Dilepaskan dari sebuah belenggu, dari musuh-musuh, dari ikatan yang sangat membelenggu mereka. Dan pemazmur mengatakan, kita seperti orang yang bermimpi. Saudara, kalau kita bertanya ini kehidupan orang-orang Israel misalkan. Mereka dilepaskan dari belenggu musuh-musuh mereka, dari Babel misalkan. Itu satu keadaan yang besar kan ya. Tapi kalau kita bertanya, bagi kita dilepaskan dari belenggu apa? Bagi kita dilepaskan dari belenggu ikatan dosa kan ya. Kita dilepaskan dari belenggu ikatan dosa musuh yang begitu berkuasa itu. Siapa di antara saudara yang mengatakan, ya kecil lah kuasa iblis itu, kecil, saya bisa lepas. Saya kira ya normalnya itu gak ada orang yang akan mengatakan demikian.
normalnya akan orang mengatakan, siapalah yang bisa keluar dari belenggu dosa, dari ikatan yang sudah begitu kuat. Tapi Tuhan melepaskan saudara dan saya. Nah, coba kita pikirkan bahwa sekalian, sukacita yang kita alami pada waktu itu. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu ya, apakah kita masih mengingat momen-momen itu? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, dan kemudian kita ditegur dosa kita, dan kita bersungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang masih mengingat sukacita momen itu dilepaskan dari belenggu dosa, dijadikan sebagai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan? Berapa banyak di antara orang-orang percaya bahwa sekalian yang gak mengingat masa itu, gak mengingat momen itu. Dan barangkali bahwa sekalian, barangkali saudara juga mengatakan, saya gak ada momen-momen itulah. Orang lain barangkali ada momen tertentu, tapi saya nggak ada. Saya dari sekolah minggu, baik-baik, remaja baik-baik, pemuda baik-baik, semua baik-baik. Tapi saudara, kita bisa merasakan kan dalam kehidupan kita, momen-momen kita bersungguh-sungguh berkomitmen, mau mengikut Tuhan, dan diingatkan akan siapa diri kita, siapa di hadapan Tuhan, dan kita menyadari itu. Momen-momen yang sangat indah itu. Apakah kita benar-benar seperti pemazmur akan mengatakan, saya seperti bermimpi rasanya. Saudara, saya seperti bermimpi rasanya. Karena gak mungkin lepas dari belenggu ini. Gak mungkin lepas dari belenggu yang sangat mengikat ini. Dan salah satu sifat dari dosa itu begitu mengikat. Mengikat, gak bisa lepas Bapak sekalian. Ada orang yang mau lepas dari satu ikatan dosa dengan kekuatannya sendiri, yang gak bisa lepas Bapak sekalian. Tetapi ketika Tuhan bekerja dan melepaskan kita, itu harus menjadi momen yang sangat indah. Dan kita bersama-sama dengan pemazmur bisa mengatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian. Lidahku tak henti-hentinya bersorak-sorai kepada Tuhan, karena apa yang Dia kerjakan kepadaku pada dalam hidupku ini. Saudara, saya mengajak kita untuk boleh mengingat bagaimana Tuhan bekerja melepaskan kita dari belenggu ini. Dan kita benar-benar diajak untuk boleh bersuka cita, untuk boleh memuji Tuhan, untuk menjadikan momen itu momen yang tidak terlupakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur nanti juga dalam ayat keempat mengatakan, pulihkanlah keadaan kami. Artinya keadaan yang seperti Tuhan pernah memulihkan kami pada masa yang lalu. Pemazmur tidak melupakan momen itu. Pemazmur tidak melupakan bagaimana besarnya ikatan yang mengikat mereka, belenggu yang mengikat mereka, dan kuasa Tuhan yang membebaskan mereka. Itu bukan sebuah ingatan yang bisa dilupakan begitu saja, tetapi sesuatu yang diingat terus dan memimpin dia, dan bersungguh-sungguh membawa pemazmur untuk boleh menjalankan kehidupan pada masa sekarang di dalam pergumulan. Tetapi yang menarik Bapak sekalian, di dalam ayat kedua kalau kita baca di sana, dan lidah kita bersorak-sorai, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Artinya apa? Kita bisa mengatakan begini. Pemazmur ini seolah mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Tuhan di dalam melepaskan kami dari belenggu-belenggu kami, dari musuh-musuh kami, yang membuat hati kami bersuka cita, hati kami memuji-muji Tuhan, menyatakan kami sebagai umat Tuhan. Dan keadaan itu tidak dapat ditutupi karena setiap orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengetahuinya. Dan mereka mengatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara, kalau kita bertanya, di mana di dalam Alkitab pernah terjadi hal demikian? Di dalam Alkitab satu kali pernah terjadi bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa lain, mereka terheran-heran terhadap bangsa Israel. Karena apa yang dikerjakan Tuhan kepada orang Israel. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan melepaskan mereka dengan tangan Tuhan yang begitu berat menekan Mesir dengan 10 tula. Dan kemudian Tuhan membawa mereka melewati Laut Teberau. Dan bagaimana laut itu tertutup menutupi seluruh tentara Firaun. Dan kabar itu, semua kabar itu tersiar kepada seluruh bangsa yang akan mereka lewati menuju tanah perjanjian. Saudara, apa yang dikatakan oleh bangsa itu? Di
Di dalam narasi ketika mereka sampai di Yeriko, ketika perempuan yang bernama Rahab itu mengatakan, kengerian sudah sampai kepada kami. Kenapa? Karena kami mendengarkan pekerjaan perbuatan tangan Tuhan kepada kamu. Jadi bagaimana Israel itu berjalan dengan bersuka cita keluar dari perbudakan Mesir dengan merampas harta orang-orang Mesir, emas-emas mereka melewati daerah demi daerah, dan semua perjalanan ini, semua narasi ini terdengar oleh bangsa-bangsa sekitar mengatakan kami gentar karena kami mengetahui perbuatan tangan Allah yang memimpin kamu. Saudara, kita bisa melihat di situ bagaimana tangan Tuhan yang mengeluarkan Israel, yang boleh membuat Israel yang tadinya dari budak tidak bisa ketawa sama sekali, tapi mereka bisa keluar dengan merampas emas-emas Israel Mesir. Dan kemudian semua berita itu membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan memberikan sebuah pengakuan bahwa Allahmu Allah yang beda. Allahmu Allah yang mampu mengeluarkan engkau dari perbudakan menuju kepada orang-orang yang bebas. Saudara, kita melihat di sini bagaimana pemazmur membawa kita pembaca itu untuk merenungkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan, dibebaskan dari belenggu, orang-orang Israel itu dibebaskan dari musuh-musuh mereka, kita dibebaskan dari belenggu dosa, dari ikatan dosa, itu bukan sesuatu yang biasa saja. Itu bukan sesuatu yang kecil, yang dianggap biasa saja. Itu harus membawa sukacita, sorak-sorai yang mampu membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan memberikan pengakuan bahwa engkau umat Tuhan. Bahwa engkau adalah umat Tuhan. Mari kita lihat kepada diri kita, sekalian. Ketika kita bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, menyadari betul bagaimana Tuhan membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa itu, dari kuasa iblis itu, dan membawa kita seharusnya bersuka cita kepada Tuhan, bersorak-sorai menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang lain setidaknya meskipun mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka memberikan pengakuan bahwa Allah telah bekerja membebaskan kamu, melakukan hal yang besar kepada kamu. Sebagian orang kita tahu bahwa sekalian, ada orang-orang yang jahat misalkan. Kita tahu orang itu jahatnya luar biasa. Tapi ketika Tuhan mengubahkan hatinya dan orang-orang melihat kamu sekarang berbeda. Dan kita pikir itu hanya terjadi kepada beberapa orang saja. Kita berpikir bahwa itu hanya terjadi kepada orang-orang yang jahat sebelumnya. Tapi sesungguhnya itu harusnya terjadi kepada setiap orang yang percaya, termasuk saya, termasuk kita semua. Ketika kita boleh menikmati pembebasan yang diberikan Tuhan itu, sukacita kita itu sampai membawa orang melihat bahwa ada terjadi hal yang begitu besar dalam hidupmu. Dan itu gak mungkin karena manusia. Itu hanya karena Tuhan saja yang bekerja dalam hidupmu. Saudara, pemazmur mengajak kita untuk boleh merenungkan itu di dalam bagian awal. Dan di dalam ayat ketiga dia mengatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sebagaimana sering saya mengatakan, bahwa sekalian, apa yang menjadi sumber sukacita kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini? Apa yang menjadi sumber sukacita saudara? Pemazmur mengatakan di sini yang menjadi sumber sukacitanya yang paling besar adalah ketika Tuhan melakukan perkara besar ini. Keselamatan itu bukan sesuatu yang kecil, Bapak sekalian. Keselamatan itu sesuatu yang besar yang seharusnya menjadi hal yang besar yang mengubahkan, yang mendrive kehidupan orang-orang percaya. Karena engkau yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Itu bukan sesuatu yang kecil. Bagi kita orang percaya, orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, Bapak sekalian, itu menjadi satu momen yang biasa saja. Tapi kalau kita renungkan kembali, momen di mana kita mati dan dihidupkan oleh Tuhan, itu bukan hal kecil. Itu hal yang begitu besar. Karena Tuhan yang hidup menghidupkan yang mati itu. Dan pemazmur mengatakan itu menjadi sumber sukacita yang besar bagi saya. Tetapi di dalam perjalanannya, pemazmur menyadari satu hal. Pemazmur menyadari bahwa tidak selamanya itu keadaan baik-baik saja. Tidak selamanya keadaan itu lancar-lancar saja. Karena di dalam ayat keempat dia mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Berarti apa?
Berarti pemazmur menyadari bahwa keadaan sekarang itu keadaan yang tidak baik, mereka berada dalam satu pergumulan yang besar. Mereka berada dalam satu belenggu di mana pemazmur mengetahui belenggu ini tidak mungkin bisa dilepaskan oleh kekuatan apapun, tetapi hanya oleh kekuatan dari Tuhan saja. Dari mana kita tahu, Bapak sekalian? Coba baca dalam ayat keempat, pemazmur mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, itu sangat jelas kan? Batang air kering di mana? Di tanah Negeb. Tanah Negeb itu apa? Tanah Negeb itu daerah padang pasir ya. Itu batang air kering di padang pasir yang namanya Negeb. Saudara, apa yang diminta oleh pemazmur di sini? Dia mengatakan, pulihkanlah kami. Pulihkanlah kami seperti Tuhan memulihkan batang air di tanah Negeb itu. Itu mustahil, Bapak sekalian. Itu sudah tanah padang pasir, padang gurun itu, dan kemudian ada sungai namanya batang air kering di sana. Dan dia mengatakan, pulihkanlah kami seperti Engkau memulihkan tempat itu. Daerah yang sulit ada air, nggak mungkin ada air, itu sulit ada banyak air di sana. Tetapi Tuhan, Engkau yang mampu memberikan air pada batang air yang kering di sungai Negeb itu, di tanah Negeb itu sesuatu yang mustahil yang Engkau kerjakan. Dan kami meminta Engkau mengerjakan hal itu di dalam kehidupan kami hari ini. Saudara, kita bisa membaca begini ya. Pemazmur itu mengetahui bahwa pada masa lalu Tuhan melepaskan mereka. Pada masa lalu Tuhan melepaskan mereka dari belenggu-belenggu mereka. Tapi saat ini, dalam pergumulan-pergumulan ini, gak ada satupun orang yang bisa melepaskan mereka. Tapi pemazmur tidak melupakan masa lalu itu. Kalau kami pernah dilepaskan dari perbudakan Mesir, kalau kami pernah dilepaskan dari perbudakan di Babel, kalau kami pernah memiliki Allah yang membebaskan kami dari belenggu-belenggu itu, hari ini pun Allah yang sama itu akan membebaskan kami dari belenggu kami. Saudara, di sini kita mendapati satu hal ya, bahwa pertama, pemazmur itu memiliki pengenalan yang sangat baik kepada Allahnya. Dia tahu Allah yang bekerja pada masa lalu itu, dan sekarang dia meminta Allah yang memulihkan mereka yang tidak gampang, yang mustahil pada masa lalu itu. Sekarang pun bekerja membebaskan mereka. Sekaligus juga menyatakan bahwa hal yang mustahil dikerjakan pada masa lalu, sekarang pun Engkau bisa mengerjakan pada masa kali ini. Kita tidak tahu bahwa sekalian pergumulan pemazmur itu seperti apa. Karena memang tidak dijelaskan kepada kita apa yang sedang dialami oleh pemazmur. Tapi pemazmur mengatakan, pulihkan kami ya Tuhan. Engkau dulu pernah memulihkan kami secara mustahil, seperti kami orang bermimpi. Kali ini, kami meminta kepadamu Tuhan, pulihkanlah kami seperti batang air kering itu dipulihkan oleh Tuhan. Dia meminta hal yang mustahil, Bapak sekalian. Saya ingat sekali beberapa waktu lalu di dalam rally doa yang dipimpin oleh Pendeta Ivan. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ikut. Satu kalimat poin yang disampaikan oleh Pak Ivan ya. Dalam doa kita minta apa? Kita minta hal yang mustahil, Bapak sekalian. Dan satu kalimat yang sangat keras, kalau kita tidak percaya kepada mukjizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan, tidak perlu berdoa. Karena waktu menjawab doa itu mukjizat, Bapak sekalian. Waktu meminta kebangunan kota itu mukjizat yang begitu besar. Dan saudara, pemazmur di sini mengenali Tuhannya dan mengatakan, Tuhan, Engkau pernah melakukan hal yang mustahil itu. Dan saya meminta kepadamu. Saya meminta itu kepadamu sekali lagi. Saudara, kalau kita bertanya, di mana kita menghabiskan waktu-waktu doa kita? Dalam permintaan-permintaan kita. Apa yang kita minta itu? Apakah kita minta hal-hal yang mukjizat yang besar ini? Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Apakah kita berdoa untuk pertobatan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengeraskan hati mereka? Atau saudara dan saya hanya sekadar berdoa meminta kepada Tuhan hal-hal yang ada hari ini besok gak ada. Saudara, pemazmur di sini meminta hal yang sangat mustahil. Dan hal yang mustahil itu salah satu hal yang besar yang kita bisa renungkan, yaitu menghidupkan orang yang mati. Dilepaskan dari belenggu-belenggu.
Karena kenapa? Karena pemazmur menyadari satu hal, dulu mereka keluar, mereka lepas karena kekuatan dari Tuhan saja, bukan kekuatan dari mereka. Kalimat ini, Bapak sekalian, itu menyadarkan pemazmur bahwa dia menyadari betul siapa Tuhan, siapa dirinya, dan dia menyatakan satu kebergantungan penuh kepada Tuhan. Kalimat ini, kalimat yang menyatakan Tuhan, aku nggak akan datang kepada siapapun. Karena saya tahu hal yang mustahil ini hanya Engkau yang dapat kerjakan. Saudara, di dalam kehidupan orang-orang percaya itu, kadang-kadang kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang berdaulat, barangkali ikut kelasnya begitu ya. Kelas doktrin Allah, dapat nilai A, dapat pengertian Allah yang berdaulat, Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak menjalankan pengenalan yang sedemikian. Karena kita mengatakan Tuhan Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang berdaulat, tapi kita tidak tenang menjalankan kehidupan kita. Saya tidak mengatakan bahwa nggak usah khawatir sama sekali lah, nggak usah berpikir, nggak usah pikirkan sama yang kehidupan ini. Oh tidak, sekalian. Tapi kita perlu memikirkan kehidupan kita, menggumulkannya. Tapi seringkali dalam kekhawatiran yang besar yang mengambil, merampas sukacita kita, itu sebenarnya satu kontradiksi dalam pengertian kita kan ya. Karena kita percaya Dia yang Maha Kuasa berdaulat, and yet kita itu menjalankan kehidupan yang sangat-sangat khawatir sekali. Kita mengatakan Engkau Maha Kuasa, tapi kehidupan kita menunjukkan ya Tuhan kayaknya tidak terlalu Maha Kuasa lah. Kita mengatakan Engkau Maha Baik, tapi dalam kehidupan kita perhatikan kayaknya Tuhan hanya baik kepada si A, kepada si B, kepada saya kayaknya enggak sih. Saudara, seringkali terjadi kontradiksi. Dan salah satu contoh di dalam Alkitab ya, kalau kita bisa lihat itu ketika satu momen Raja Israel itu musuh sedang marching untuk melawan mereka. Dan Tuhan mengirim nabinya. Tuhan tidak mengirim orang biasa, nabi Tuhan Dia kirim. Dan pesannya apa? Raja, Tuhan berfirman, mintalah apa saja kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepadamu. Apa yang dikatakan oleh raja ini? Raja Israel mengatakan, sudahlah, nggak usahlah bikin Tuhan susah-susah. Nggak usahlah Tuhan itu harus pikir pergumulan ini, nggak usahlah. Saudara, kayaknya itu semacam menunjukkan kerohanian kan ya. Ini orang baik loh, ini raja baik. Ini perkara Tuhan nggak perlu susah-susah lah. Kenapa Tuhan harus susah-susah menghadapi musuh saya? Nggak usahlah. Seolah-olah raja ini raja yang baik, raja yang percaya Tuhan. Tapi sebenarnya dia bukan raja yang baik, raja yang saleh, bukan. Karena dalam narasi itu dikatakan kepada kita, raja ini mengirimkan surat, mengirimkan orang kepada Mesir untuk mengirimkan tentara menolong dia. Saudara, di sisi lain dia mengatakan, gak usahlah bikin Tuhan susah. Bukan karena dia percaya Tuhan, bukan karena dia itu mengasihi Tuhan, tapi dia sangat bergantung kepada dirinya dan kepada tentara Mesir yang akan berperang bersama dengan dia. Saudara, terjadi kontradiksi di sana. Di mulutnya mengatakan, sudahlah, tidak usah repot-repot Tuhan harus masuk di dalam cerita inilah. Di dalam pergumulan, tidak usahlah. Tapi dia bukan sedang menyatakan imannya kepada Tuhan. Dia sedang menyatakan apa? Dia sedang menyatakan, aku lebih percaya kepada diriku dan kepada tentara Mesir yang akan menolong saya. Saudara, barangkali itu kisah Raja Israel. Tapi sebenarnya itu sering terjadi dalam kisah anak-anak Tuhan pada masa ini. Di mana kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, tetapi kenyataannya, oh tidak, kita nggak percaya seutuhnya kepadanya. Tetapi pemazmur di dalam bagian ini mengajak pembaca dan mengajak orang-orang yang bernyanyi, menyanyikan bagian ini dan mengatakan, kita itu bergantung penuh kepada Tuhan dan meminta hal yang mustahil kepadanya. Dan satu keadaan yang membawa pemazmur menyadari siapa dirinya dan bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Saudara, dari bagian pertama kita melihat bagaimana pemazmur mengingat masa yang sukacita itu, momen-momen dilepaskan, dan momen-momen yang melepaskan itu. Bahwa dia mengetahui bahwa itu hanya Tuhan yang kerjakan, dan dia memakai itu sebagai satu kekuatan untuk melangkah pada momen bergumul saat ini.
ketika air mata turun di matanya, dia melihat kepada apa yang terjadi pada masa lalu. Tuhan pernah membangunkan mereka, Tuhan telah melepaskan mereka pernah dari keadaan yang sangat terbelenggu, dan sekarang Tuhan pun akan melepaskan mereka di dalam hal yang sangat mustahil ini. Saudara, apa yang kita minta kepada Tuhan itu menunjukkan kita memiliki pengetahuan, pengertian, pengenalan akan Tuhan kita. Kita meminta hal-hal yang hari ini ada, besok tidak ada. Atau kita meminta hal-hal yang mustahil. Mendoakan, meminta supaya Tuhan itu mengubahkan hati yang keras untuk boleh mengikut Dia. Tetapi pemazmur menyadari bahwa dulu Tuhan bekerja, hari ini Allah yang sama bekerja, dan sekarang pengetahuan ini, pengenalan ini, pengalaman ini menjadi visi yang dia lihat ke depan dan yang menguatkan dia untuk berjalan menuju visi yang akan datang itu. Ketika Tuhan sekali lagi akan memberikan sukacita kepada mereka. Di dalam ayat ke-5 dan ke-6, yang saya baca sekali lagi bagi kita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pertama-tama saudara, kita melihat di sini di dalam perjalanan melewati pergumulan yang ada itu, pemazmur mengatakan bahwa air mata itu nggak mungkin tidak ada. Dia mengantisipasi bahwa air mata itu sesuatu yang biasa akan dialami oleh orang-orang percaya. Sesuatu yang di-expect orang-orang percaya akan alami, termasuk pemazmur di sini. Tetapi saudara, pemazmur tidak membiarkan air mata itu lewat begitu saja. Air mata itu dia berikan di hadapan Tuhan dengan melihat visi kepada Tuhan pada masa yang akan datang, dan air mata itu menjadi bermakna. Saudara, di sini kita mendapati air mata yang dikeluarkan oleh pemazmur di dalam contoh yang dia berikan seperti penabur itu, air mata yang memiliki makna. Tetapi air mata itu memiliki makna karena kenapa? Karena dia melihat kepada visi yang akan datang. Tuhan pernah melepaskan mereka dari kematian, dari belenggu, dan Tuhan sekarang bekerja pada masa sekarang, dan Tuhan yang sama juga akan bekerja pada masa yang akan datang. Dan dengan melihat di dalam visi seperti demikian, dia mencurahkan air matanya kepada Tuhan. Air mata itu bisa keluar dengan begitu banyak alasan, Bapak sekalian. Air mata itu bisa keluar dengan begitu banyak alasan, tetapi apakah air mata itu bermakna atau tidak sama sekali? Saya ambil satu contoh, Bapak sekalian, di dalam sejarah gereja, mama dari Agustinus dari Hippo, ketika Agustinus itu dewasa, sudah tamat sekolah, dan kemudian Agustinus itu orang yang pintar sekali. Masa mudanya dihabiskan untuk boleh belajar. Dia menjadi seorang dosen dan mengajar. Tetapi Agustinus itu meskipun secara pengetahuan dia sangat hebat sekali, tetapi dia memiliki moral yang sangat jelek sekali. Dia tidak menikah, tetapi dia hidup dengan seorang perempuan dan tidak ada ikatan sama sekali, dan dari hubungan mereka kemudian ada anak mereka dilahirkan. Dan kemudian ketika dia meninggalkan tempatnya dan menuju satu kota yang lebih besar untuk mengajar di sana, dia mengusir perempuan itu. Dan kita tahu bagaimana cerita ini kemudian berubah ketika Agustinus itu kemudian mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara, kita mendapati bagaimana mamanya Monica itu menghabiskan waktu berapa banyak untuk boleh menangis di hadapan Tuhan. Tak henti-hentinya Monica mamanya itu menghabiskan waktu di hadapan Tuhan, dia taruh air matanya. Dia tidak menangis kepada manusia, tapi dia menangis di hadapan Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan datang kepadanya memberikan penghiburan. Dan satu kalimat, saya nggak tahu bahwa sekalian apa kalimat itu benar-benar diungkapkan dengan iman atau tidak, atau hanya sekadar menghiburkan mamanya. Dan hamba Tuhan itu mengatakan, Tuhan nggak mungkin melupakan air mata yang dicurahkan oleh ibu ini. Dan di dalam waktu tahun-tahun berikutnya ketika
Agustinus bertemu dengan Tuhan dan dia boleh bersungguh-sungguh hidup kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, menjadi orang yang menuliskan buku yang memberkati orang sampai hari ini. Saya mau tanya Bapak sekalian, siapa yang paling bersuka cita? Tentu malaikat di surga bersuka cita. Tentu Tuhan bersuka cita. Tentu surga itu bersuka cita melihat satu orang namanya Agustinus bertobat dan mengikut Tuhan, bersuka cita. Tetapi yang paling bersuka cita Bapak sekalian yaitu mamanya. Yang paling bersuka cita itu mamanya, karena dia menghabiskan air matanya di hadapan Tuhan, menangisi anaknya untuk hatinya yang keras itu menerima Kristus. Saudara, kita melihat di sini bagaimana air mata itu menjadi bermakna. Karena air mata itu dicurahkan di hadapan Tuhan. Kedua, air mata itu dikeluarkan karena bernilai kekal. Memikirkan hal-hal yang bernilai kekal. Bukan hanya karena tentu saja ada kesedihan Bapak sekalian. Tentu saja banyak kesedihan. Tetapi di mana air mata kita banyak kita keluarkan? Apakah hal-hal yang bersifat remeh-temeh? Bersifat hari ini ada, besok tidak ada? Atau bersungguh-sungguh kita memikirkan apa yang harus kita bawa di hadapan Tuhan? Yang kita tangisi di hadapan Tuhan? Kita tangisi gereja kah? Kita tangisi orang-orang Kristen kah? Kita tangisi kah orang-orang yang mengalami kesulitan besar di daerah-daerah yang mayoritas bukan orang-orang Kristen? Kita menangisi kah mereka? Atau kita hanya menangisi masalah sepele dalam kehidupan kita? Anak-anak muda barangkali menangisi pacar putus dengan pacarnya. Saya tidak mengatakan itu mudah atau gampang, tentu saja tidak. Tetapi di mana air mata kita lebih banyak kita berikan? Di sini kita mendapati air mata itu bermakna ketika ada makna yang kekal di dalamnya. Ketika menuju kekekalan itu menjadi bermakna Bapak sekalian. Menjadi orang-orang yang menggantungkan diri mereka di hadapan Tuhan, tangisan mereka taruh di hadapan Tuhan, dan ketika Tuhan menjawab itu, mereka yang paling bersuka cita. Mengapa banyak orang Kristen gak bersuka cita ketika Tuhan menjawab, memberikan berkat kepada mereka pun? Karena mereka gak meminta di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak menangisi di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan kasih, ya memang biasa begini kok. Memang biasa diterima begini. Saya ambil satu contoh, sekarang saya nggak tahu dengan Bapak Ibu yang biasa melayani di gereja ya. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya misalkan, mengapa harus berdoa sebelum melayani? Di dalam ibadah kita kan jam 10, dan setengah 10 biasanya para penata lain itu berdoa, berkumpul bersama. Saya nggak tahu sekalian, di antara Bapak Ibu ada yang pernah bertanya, kenapa harus berdoa? Tapi seandainya Bapak Ibu bertanya, dan ini salah satu alasannya, atau Bapak Ibu yang belum pernah bertanya dan perlu tahu alasannya ini. Karena di dalam doa yang kita panjatkan itu, berarti kita sedang menyatakan satu kebergantungan kita, bahwa seluruh pelayanan hari ini, seberapa hebatnya pun saya, kalau Tuhan tidak memberkati, semua akan menjadi sia-sia. Maka ketika semua pelayanan hari itu berjalan baik, memberkati jemaat Tuhan, gereja Tuhan, siapa yang paling bersuka cita sekalian? Dia yang berdoa kan ya. Dia yang bersungguh-sungguh berdoa ketika Tuhan memberikan itu keadaan baik, dia pasti sangat bersuka cita. Tapi bagi orang yang tidak benar-benar bergantung kepada Tuhan, dan keadaan juga baik-baik, lancar-lancar saja hari itu, apakah dia mampu bersuka cita? Saya kira tidak. Dia akan mengatakan, ya memang sewajarnya, memang setiap minggu seperti ini kok. Saya ambil satu contoh sekalian di dalam kehidupan saya sendiri. Saya ingat sekali waktu saya SMA ketika pertama kali mengiringi ibadah minggu di Geri Malang begitu ya. Dan saya pertama-tama belajar piano susah setengah mati. Harus hari itu belajar 4 lagu dan kemudian tambah saat teduh, doksologi, amin-amin. Itu waktu yang panjang saya persiapkan, dan kemudian ketika hari-hari mau pelayanan, saya begitu sangat takut sekalian. Saya sangat takut sekali, dan kemudian tangan itu nggak bisa-bisa ada air mengalir begitu ya, tisu. Karena ini pertama. Tapi saudara, saya berdoa, Tuhan tolong saya hari ini, saya nggak tahu gimana. Saya udah siapin sih, tiap hari saya persiapan. Tapi Tuhan tolong saya hari ini. Dan ketika pelayanan hari itu berjalan baik, saya sangat bersuka cita. Kenapa? Bukan karena saja saya melewati itu dengan baik, tapi karena ada momen duka cita sebelumnya, ada tangisan sebelumnya. Dan saya waktu mendapatkan itu, diberikan Tuhan kepada saya. Dan saya bisa memiliki hati yang bersuka cita. Yang bersuka cita itu, yang memuji-muji itu, mereka yang mengalami duka cita, yang mengalami air mata sekalian.
mereka bisa mengekspresikan itu di hadapan Tuhan. Maka saudara, pemazmur dikatakan di sini, dia bergantung penuh kepada Tuhan, meminta Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil di dalam kehidupannya, dan dia sungguh-sungguh meminta hanya kepada Tuhan, itu dia lakukan, dan dia mengatakan, biarlah air mata tidak menjadi sia-sia. Karena air mata ini, air mata yang bergantung penuh kepada pengharapan kepada Tuhan, air mata ini bergantung penuh pada visi melihat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan berkat-Nya, melepaskan mereka, dan mereka akan bersorak-sorai kembali. Saudara, contoh yang dipakai pemazmur adalah orang yang menabur. Kenapa pemazmur memakai contoh ini saya tidak tahu, Bapak sekalian. Tapi kalau kita mencoba merenungkan seorang penabur, seorang petani yang menanam biji-bijian dan menunggu hasil untuk dipanen. Dia menanam sekarang, berapa bulan lagi baru dipanen, dan tidak tahu hasilnya kan ya. Saya ambil satu cerita yang dituliskan oleh seorang misionaris, Bapak sekalian, namanya Deltar. Dia menjadi misionaris di Afrika Barat. Dan dia mengatakan di dalam satu khotbahnya, saya baca, saya baru mengerti ayat-ayat ini, khususnya Mazmur 126 ayat 5 dan 6, khususnya ketika saya melayani di Afrika Barat. Dan dia bercerita keadaan di Afrika Barat, di satu daerah dia layani itu, dia mengatakan bahwa daerah ini, daerah yang tidak banyak air. Dan sebagaimana daerah di Afrika sana, ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan air. Dan dia mengatakan, saya melayani di satu daerah yang air itu sulit. Sumbernya sulit, hujan sulit. Dan air itu akan banyak pada bulan ke-5, 6, 7, 8. 4 bulan menjadi bulan di mana sukacita besar terjadi di kota itu, di daerah itu. Karena air berlimpah. Dan dia mengatakan pada bulan-bulan itu, orang-orang di desa itu akan bertani. Mereka menanam. Mereka kemudian akan menanam gandum mereka. Untuk mereka boleh memiliki makanan pada bulan-bulan yang akan datang. Dan terus menerus bergulir seperti demikian. Dan dia katakan, setelah bulan 8, bulan 9 itu adalah momen di mana semua hasil panen itu sudah mereka miliki di gudang-gudang mereka. Dan bulan 9 itu bulan yang sangat bersukacita. Beria-ria, semua orang di rumah-rumah makan 3 kali sehari. Karena begitu limpahnya makanan yang mereka miliki. Tapi dikatakan mulai bulan 10, bulan 10 dan bulan 11 itu mulai ada pengurangan. Di daerah-daerah itu mereka makan tinggal 2 kali sehari. Pada bulan Desember mereka mulai mengurangi makanan mereka makan. Mereka mulai makan sekali sehari. Dan masuk pada bulan Januari, mereka bukan hanya makan 1 kali sehari. Tapi dia mengatakan di setiap rumah terjadi tangisan dari anak-anak yang meminta roti kepada mama papanya. Di bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang penuh kalimat-kalimat permintaan untuk dikasih makan. Dan dikatakan bulan yang paling berat itu adalah bulan keempat. Di mana dia katakan hampir-hampir di setiap rumah itu sulit untuk makan roti karena sudah kehabisan seluruh panen yang mereka simpan. Maka dia bercerita, di dalam momen seperti demikian, satu keluarga dan satu orang dan anak-anaknya yang masih kecil mendapati papa mereka dan berteriak, "Pa, kami mendapatkan gandum. Pa, kami mendapatkan gandum. Kenapa? Kami tadi bermain-main di gudang sana dan kami ternyata kita punya gandum yang banyak. Mari kita minta mama untuk buatkan roti bagi kita." Dan ayahnya mengatakan, "Anakku, kita nggak punya gandum sama sekali." Loh, kita punya gandum. Kami tahu itu gandum seperti apa. Kita punya di belakang sana, sudah disimpan di belakang sana. Dan mari membuat roti buat kita. Dan papanya mengatakan, "Tidak anakku, kita tidak memiliki gandum." Pada bulan-bulan itu, sekalian, kemudian masuk bulan di mana air datang, hujan ada, dan mulai menanam, musim menanam di daerah situ. Dan coba bayangkan, sekalian, anak itu melihat dari jauh, papanya mengangkut semua biji-bijian itu, gandum-gandum tadi itu. Dan kemudian dengan air mata, dia akan menanam gandum itu di tanah itu. Kenapa dengan air mata? Karena dia tidak tahu hasilnya itu bakalan cukup untuk tahun depan atau tidak.
Tetapi dengan air mata dia berharap Tuhan akan memberkati musim menuai, musim panen nanti akan berlimpah. Tetapi bagaimana dengan anaknya, saudara? Anaknya akan melihat dari jauh dan tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Dan barangkali anak itu akan mengatakan, ini tindakan yang bodoh. Kenapa? Saya sedang lapar. Saya butuh roti. Tapi papa menanam gandum itu di tanah. Saudara, kita melihat di sini ya. Tangisan yang dikeluarkan papanya. Apa yang tindakan yang dilakukan oleh bapaknya itu. Menjadi satu tindakan yang bodoh bagi orang-orang yang tidak mengerti. Tangisan yang kita bawa di hadapan Tuhan kadang-kadang menjadi sesuatu yang bodoh bagi dunia. Ngapain harus berdoa bagi orang-orang kamu gak kenal? Ngapain berdoa bagi gereja? Kamu cukup sajalah datang ibadah, pulang ibadah, balik lagi ke rumah. Gak usah pikirkan gereja itu. Ibadah, ikut ibadah, kasih persembahan, pulang. Ngapain harus menangisi gereja? Kadang-kadang ada banyak hal, tindakan-tindakan orang-orang percaya itu ketika tangisan mereka keluarkan bagi orang tidak mengenal. Itu menjadi satu tindakan yang bodoh. Seperti anak itu melihat bapaknya itu menanamkan gandum itu. Mengatakan, aduh sayang sekali ya, gandum itu ditanam. Coba gandum itu dibikin tepung dan dibikin roti buat saya menjadi kenyang. Tapi bapaknya dengan tangisan yang berjalan maju terus mundur untuk menanam gandum itu. Dan kemudian mengharapkan bulan-bulan yang akan datang ada tuaian yang besar. Mengapa? Mengapa dia menangis? Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia percaya Tuhan yang akan memberikan berkat kepada mereka. Tangisan itu menjadi sukacita. Karena kenapa? Karena Tuhan yang bekerja, yang memberkati mereka. Dikatakan sekali lagi, orang-orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, saya mau bertanya kepada kita semua hari ini. Di mana kita menabur air mata kita? Saudara dan saya di mana menabur air mata itu? Apakah kita akan menjadi orang-orang seperti pemazmur ini yang akan menabur air mata kita di hadapan Tuhan dan menabur di dalam nilai yang bersifat kekal? Atau kita menabur air mata kita kepada hal-hal yang sangat remeh, Bapak sekalian? Dan tentu kita akan mengalami sukacita yang remeh juga. Pemazmur mengajar kita sekali lagi bahwa sukacita itu sukacita yang bersifat kekal. Karena Dia yang akan memberikan kepada kita kelimpahan, kehidupan. Kapan? Ketika dia datang kedua kalinya kan ya. Ketika dia datang memberikan kesempurnaan kepada keselamatan bagi umatnya. Tetapi bagaimana? Apakah kita harus menunggu sampai kesudahan itu? Tentu tidak, Bapak sekalian. Tetapi di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, Tuhan membukakan kepada kita. Sebagaimana Ibu Agustinus itu, Ibu Monica, mengalami sukacita ketika doanya itu dijawab oleh Tuhan. Nah, sukacitanya berlimpah sungguh kepada Tuhan karena Agustinus menjadi orang percaya. Air mata kita itu berharga, Bapak sekalian. Air mata itu adalah sesuatu yang ada tempatnya dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi menjadi tidak bermakna kalau itu hanya sesuatu yang tidak bernilai sama sekali. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama melalui perenungan ini, mari kita membawa air mata kita yang kita expect akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi mari kita memberikan air mata itu, menumpahkan air mata itu pertama di hadapan Tuhan. Dan air mata yang bernilai kekal. Kedua sekalian, kita melihat juga kekuatan kita mengeluarkan air mata itu. Kekuatan kita mengeluarkan air mata di hadapan Tuhan bukan kekuatan dari diri kita. Tetapi dalam bagian ini kita melihat sebagai orang-orang percaya yang hadap pada masa perjanjian baru ini, kita melihat kepada salib Kristus. Saudara, di dalam salib Kristus, kita melihat apa yang terjadi di sana. Kita melihat di sana satu pergumulan besar, mulai dari Taman Getsemani. Ketika Yesus Kristus berdoa di hadapan Tuhan, satu pergumulan begitu besar. Di atas kayu salib ketika dia mengatakan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Kita tidak bisa membayangkan, Bapak sekalian, kesedihan yang dialami oleh Kristus ketika dia mengatakan, Bapakku, Bapakku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tidak bisa membayangkan kesedihan, kesulitan, pergumulan di atas kayu salib itu. Tetapi kita tahu, apa yang terjadi di atas sana membawa keadaan damai, sukacita kepada saudara dan saya.
Maka melihat visi akan salib Kristus memberikan kekuatan kepada kita di dalam tangisan-tangisan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Bahwa saya menangis melihat visi akan salib Kristus, bahwa Tuhan pernah bekerja di atas salib itu. Tangisan yang ada di atas sana itu tidak akan menjadi sia-sia. Tangisan itu akan membawa buah yang limpah kepada saya. Dan Tuhan telah memberikan itu kepada saya. Dan saya mau menangis di hadapan Tuhan kepada hal-hal yang bernilai kekal, kepada hal-hal yang penting dalam kehidupan umat manusia, dalam gereja Tuhan. Dan saya mendapatkan kekuatan, lutut saya boleh kuat. Karena kenapa? Karena saya melihat Tuhan pernah bekerja di atas salib itu. Dan dia bekerja pun pada masa ini. Kiranya kita boleh memperjuangkan ini, Bapak sekalian. Kadang-kadang kita memperjuangkan sesuatu yang bagi dunia itu sesuatu yang bodoh. Seperti anak kecil tadi melihat papanya melakukan hal yang sangat remeh sekali. Kenapa melakukan itu? Kenapa melakukan ini? Bodoh sekali. Tapi saudara, kalau saya memakai ilustrasi tadi itu dan bertanya kepada kita semua hari ini, perbuatan-perbuatan bodoh yang apa yang kita lakukan, yang membawa tangisan di hadapan Tuhan, yang bagi dunia itu perbuatan bodoh, tetapi bernilai kekal. Atau kita hanya menghabiskan waktu kita begitu saja dan juga tidak mendapatkan sukacita. Harap melalui perenungan hari ini, Bapak sekalian, kita sekali lagi diingatkan, Tuhan telah menyediakan sukacita kepada kita, melepaskan kita dari belenggu dosa, dan pada masa yang akan datang ketika dia datang kedua kali, pada masa sekarang pun dia tetap bekerja. Dan kiranya kita boleh menikmati sukacita itu. Karena kenapa? Karena sebelumnya ada duka cita. Karena sebelumnya ada tangisan yang kita benar-benar bawa di hadapan Tuhan. Siapa yang bersuka cita? Mereka yang berduka cita. Siapa yang bisa tertawa? Mereka yang sebelumnya menangis di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, membawa seluruh air mata kita benar-benar hanya kepada Allah saja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur, berterima kasih. Engkau yang boleh memberkati kami pada hari ini, mengingatkan kami akan firman-Mu. Engkau Allah kami yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa, dari ikatan iblis yang begitu hebat. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami sungguh memuji-muji Engkau untuk apa yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami menjalankan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, yang barangkali bergumul akan kehidupan kami, akan dosa-dosa kami. Tuhan, kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang mampu melepaskan kami. Hanya Engkaulah yang mampu membebaskan kami. Kami mau terus senantiasa menikmati sukacita sebagaimana kami boleh menikmati ketika kami awal pertama percaya sungguh-sungguh kepadamu. Kami sungguh mau ya Tuhan memiliki kehidupan yang bersukacita yang sedemikian. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami dalam pergumulan-pergumulan yang Tuhan percayakan kepada kami. Entah itu pergumulan dalam keluarga, entah itu pergumulan di dalam kehidupan pekerjaan kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang berkenan memberkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi anak-anak Tuhan pada hari ini, yang barangkali tangisan air mata yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan memberikan sukacita ya Tuhan. Kami menanti momen-momen masa-masa Tuhan membebaskan dari belenggu, dari keadaan pergumulan. Mereka yang sedang menangis kiranya Tuhan berkenan untuk boleh melepaskan mereka. Dan kami menantikan masa-masa itu ya Tuhan. Kami menunggu momen-momen di mana Tuhan membebaskan kami, memberikan jawaban bagi pergumulan doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang tidak henti-hentinya menolong kami, menopang kami di dalam menjalankan waktu-waktu yang cukup panjang untuk boleh menanti, menunggu Tuhan akan berkarya. Kiranya Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan. Kiranya mata kami tidak lepas dari salib-Mu ya Tuhan. Kiranya mata kami terus memandang kepada salib-Mu, di mana salib-Mu yang pernah Engkau nyatakan dalam dunia ini, di atas salib itu pernah terjadi air mata, duka cita yang begitu luar biasa, tetapi Engkau bekerja Tuhan. Engkau telah memberkati kami melalui salib-Mu. Kiranya kami tidak henti-hentinya berharap kepada Engkau. Kiranya kami tidak berhenti berharap bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami sungguh mengharapkan Engkau boleh memberikan jawaban bagi pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.